Pada tahap 1, dimulai dengan mengidentifikasi masalah. Masalahnya yaitu, apakah peluru yang dijatuhkan secara gerak jatuh bebas dan parabola akan tiba di tanah secara bersamaan? Lalu dilanjutkan dengan membuat pertanyaan penyelidikan, yaitu, apakah ketinggian mempengaruhi kecepatan jatuhnya peluru, baik lintasan vertikal maupun horizontal? Yang selanjutnya adalah, apa yang mempengaruhi waktu tempuh pada lintasan vertikal gerak jatuh bebas dan lintasan horizontal gerak parabola. Selanjutnya dengan membaca literatur terkait gerak jatuh bebas dan parabola, lalu membuat roadmap. Yang pertama dengan mencari ketinggian, lalu menyelidiki waktu tempuh peluru secara gerak jatuh bebas maupun gerak parabola sampai pada tanah, lalu membandingkan keduanya. Lalu pada tahap 2 ada membuat hipotesis. Hipotesisnya yang pertama, ketinggian hanya mempengaruhi peluru cadangan gerak jatuh bebas. Selanjutnya, ketinggian dan gravitasi mempengaruhi waktu tempuh peluru di lintasan vertikal. Lalu, jarak tempuh, kecepatan, dan sudut mempengaruhi waktu tempuh peluru di lintasan parabola. Dan yang terakhir, peluru cadangan dan peluru yang ditembakkan memiliki waktu tempuh yang sama, sehingga di tanah karena faktor gaya gravitasi, lintasan yang berbeda tidak mempengaruhi. Lalu, dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan menggunakan PET. Kemudian lab, kita pilih saja yang lab. Nah, akan muncul menu seperti ini, tinggal kita sesuaikan saja dengan data yang kita miliki. Yang pertama, saya akan mengatur ketinggiannya dahulu. Saya akan menggunakan ketinggiannya yaitu 10 meter. Kemudian saya akan atur ini derajatnya menjadi 0 derajat. Nah, ya, selanjutnya kita gunakan kecepatan awal yang pertama yaitu 0 meter per sekon. Sudah, kemudian kita atur yang sebelah kanan atas. Kita atur masanya menjadi 10 kg. Selanjutnya kita atur diameternya menjadi 0,5 meter. Ini 0,50 meter, kemudian gravitasinya kita bulatkan saja menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Ya, sudah semuanya. Selanjutnya kita luncurkan saja. Kita luncurkan. Ya, ternyata pelurunya jatuh ke bawah. Nah, ini menunjukkan bahwa peluru mengalami gerak jatuh bebas pada ketinggian tertentu. Karena ketinggian yang kita gunakan adalah 10 meter. Kemudian kita lakukan analisis dengan menggunakan menu yang ini. Kita tahan, kemudian kita tarik ke bawah. Kita letakkan di peluru yang jatuh tadi. Ya, sudah seperti ini. Ternyata peluru yang jatuh ini sampai di tanah dengan waktu 1,41 sekon dengan ring 0 meter dan ketinggian 0 meter. Selanjutnya kita gunakan data yang kedua. Kecepatan awalnya 10 meter per sekon. 10 meter per sekon. Ya, kita luncurkan. Ya, ternyata jatuh di situ ya, teman-teman. Kita analisis lagi menggunakan bilah yang tadi. Nih, kita tarik. Ya, ternyata peluru sampai di tanah dengan waktu 1,41 detik, ringnya 14,14 meter, dan ketinggiannya 0 meter. Seperti itu. Lanjutnya, yang ketiga kita gunakan kecepatan awal 20 meter per sekon. Kita langsung luncurkan. Ya, ternyata pelurunya jatuh di situ. Selanjutnya kita analisis lagi. Kita analisis sebelumnya karena tidak terbaca, kita gunakan
full screen saja ya teman-teman. Kita gunakan full screen, kemudian kita analisis lagi. Ini kita analisis seperti ini. Ternyata pelurunya ini jatuh sampai di tanah dengan waktu 1,41 detik, kemudian ringnya 28,28 meter dan ketinggiannya 0 meter. Nah, pada pergerakan peluru yang ini dan peluru yang ini, peluru mengalami gerak parabola dan peluru yang ini mengalami gerak jatuh bebas. Nah, seperti yang kita ketahui, data yang ditunjukkan ini ternyata peluru-peluru ini jatuh sampai di tanah dengan waktu yang sama, yaitu 1,41 sekon, seperti itu. Nah, selanjutnya nanti akan kita bahas pembahasan yang lebih mendetail ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Dan membuat kesimpulan. Yang pertama, ketinggian hanya berpengaruh pada peluru yang mengalami gerak jatuh bebas. Yang kedua, waktu pada GCP dipengaruhi oleh ketinggian benda, percepatan gravitasi bumi. Sedangkan waktu pada gerak parabola dipengaruhi oleh jarak tempuh, kecepatan, dan sudut. Yang ketiga, waktu tempuh sama pada lintasan vertikal dan horizontal karena pengaruh gravitasi dan lintasan tidak mempengaruhinya. Dilanjutkan dengan membuat laporan singkat berdasarkan poin 1-4, lalu membuat mind map.